Selamat pagi Dun Sana Rana Minang. Baaka Badun Sana Hariko. Semoga Dun Sana tetap sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya Merlin. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi kembali erupsi dengan mengeluarkan suara dentuman keras dan debu. 2 pembunuh pria yang mayatnya dibungkus selimut merah di Sitinjau Lawi tertangkap. Jaksa mengajar hukum di SMK 5 Padang. Sayangnya banyak siswa yang tidur. Warga sekitar Gunung Api Merapi kembali dikejutkan oleh suara dentuman dari gunung itu pada Selasa malam. Suara dentuman sampai ke Bukit Tinggi yang disertai hujan abu di beberapa lokasi sekitarnya. Pos Pengamatan Gunung Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat telah terjadi erupsi Gunung Merapi pada pukul 22:47 dengan durasi selama 46 detik. Namun ketinggian kolom abu tidak teramati. Iya, pada tanggal 21 Januari 2025 itu terjadi 2 kali letusan. Yang pertama pukul 17:48 dengan amplitudo 14,4 dan lama letusan 28 detik. Yang kedua pada pukul 22:47 dengan amplitudo 30,3 dengan lama gempa 46 detik. Dan pada pukul 22:47 itu dentumannya sampai ke kota Bukit Tinggi. Pos Pengamat Gunung Api Merapi terus mengingatkan masyarakat sekitar selalu waspada dengan aktivitas Gunung Merapi yang kini berada pada status level 2 waspada. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pada radius 3 km dari Kawah Verbek karena rawan ancaman lahar. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Semenjak peluncuran program makan bergizi gratis di pesisir selatan, omset di kantin-kantin sekolah menurun drastis. Bahkan omsetnya turun hingga 50%. Salah satu pemilik kantin di SMA Negeri 2 Painan mengatakan, sejak program makan bergizi gratis dilaksanakan di sekolah, para siswa jarang jajan makanan di kantinnya. Biasanya, saat jam istirahat kedua, pada pukul 12 siang, para siswa akan jajan makanan di kantinnya. Namun sekarang sepi. Kantinnya tak lagi disinggahi siswa. Sebelum ada program MBG, pemilik kantin bisa memperoleh omset mencapai Rp700.000 hingga Rp800.000 per hari. Namun saat ini, hanya rata-rata Rp400.000 per harinya. Para siswa saat ini cenderung hanya jajan sarapan pada pagi harinya, dan siangnya hanya jajan air minum. Kuranglah separuh dari yang biasa. Oh, betul. Siang, pagi sarapan. Kalau siang langsung tak ada. Oh, siang tak ada. Menunggu nasi. Biasanya ada, Pak? Biasa ada. Oh, biasa. Ical ayam, lontong, ayam geprek. Tapi sekarang enggak, kena nasi gratis ini berkurang lah. Kurang. Biasa dalam 700-800. 700-800. Sekarang, Pak? 400, 300. Beberapa siswa juga mengakui, sejak hadirnya program MBG ini, uang jajan yang diberikan orang tuanya bisa ditabung. Dapat makan gratis, alhamdulillah sih Bang, siang ini makan lagi. Berarti lebih hemat ya uang jajannya. Biasanya di kantin atau enggak bekalnya diantarin sama orang. Oh. Terus sekarang dapat makan gratis nih, seperti apa rasanya? Senang sekali soalnya uang jajan tuh bisa ditabung untuk beli keinginan yang lain.
Program makan bergizi gratis di pesisir selatan telah memasuki pekan kedua. Dari awal peluncurannya, program ini baru dilaksanakan untuk 10 sekolah yang ada di Painan. Kasus menurunnya omset pemilik kantin tak hanya terjadi di Painan, tapi juga terjadi di seluruh sekolah yang melaksanakan program makan bergizi gratis. Misalnya, dengan melibatkan pemilik kantin sebagai salah satu penyedia makan bergizi gratis. Jika saat sekarang, Badan Gizi Nasional hanya memprioritaskan dapur modern sebagai pihak ketiga penyedia MBG, maka hal ini sama saja dengan memperkaya orang yang sudah kaya dan menelantarkan pelaku UMKM. Benta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Pemilihan kepala daerah Pariaman telah usai. Pemenangnya pun telah diumumkan secara resmi oleh KPU. Namun, selama proses kegiatan pilkada hingga hari pencoblosan, banyak terjadi gesekan di lingkungan ASN pemerintah Kota Pariaman. Hal itu terjadi karena para kandidat calon kepala daerah adalah mantan pejabat di Pemkot Pariaman, seperti Genius Umar, mantan wali kota, Mardison Mahyudin, mantan wakil wali kota, dan Yota Balat, mantan sekretaris daerah. Dalam evaluasi pengawasan, Bawaslu Pariaman menilai pada pilkada kali ini terjadi peningkatan pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh ASN. 6 pelanggaran dilaporkan masyarakat dan 1 pelanggaran merupakan hasil temuan Bawaslu. Salah satu pelanggaran bermuara ke pengadilan. 7 ASN dinyatakan bersalah dan mendapatkan sanksi 2 bulan penjara dan denda Rp1 juta. Dari hasil pengawasan kita, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Pertama, memang kita akui bahwasanya proses pemilihan kemarin, tingkat pelanggaran kalau kita banding dengan pemilu tahun 2024 memang jauh meningkat, terutama terkait netralitas ASN. Akademisi Pariaman, Sadri Caniago menilai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Pariaman bukan karena loyalitas kepada calon kepala daerah, namun karena kecemasan ASN terhadap jabatan mereka yang bakal dicopot jika salah mendukung kandidat. Ya, kecemasan itu saya bikin kekhawatiran bahwa ketika nanti dengan harapan terpilih yang dia dukung ini, dia akan langgeng posisinya atau malah tambah naik lagi. Ya kan, bentuk loyalitas harusnya ASN loyalitasnya kan bukan kepada siapa wali kota terpilih, tapi kepada negara, kepada daerah, kepada rakyat. Adanya sanksi hukum yang diterima 7 ASN Pariaman ini hendaknya menjadi pelajaran bagi ASN lain, agar pada pemilu berikutnya tidak ada lagi pelanggaran yang sama. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat memusnahkan 53 paket besar ganja yang setara dengan 50,9 kg ganja di halaman kantor BNNP Sumbar di Padang hari Selasa. Ganja itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Ganja itu diperoleh dari penangkapan 2 tersangka di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang Agam, tanggal 9 Januari lalu. Ganja dibawa oleh Isaran dan Ateng dari Mandailing Natal dan akan diserahkan kepada Reza. BNNP kemudian melakukan pengembangan kasus dan menangkap 2 tersangka lainnya, yaitu Donizul dan Dika. Donizul berperan sebagai penyimpan sementara untuk diantar lagi ke Palembang dan Lampung. Sedangkan otak dari pengiriman ini adalah Dika. Atas pengungkapan kasus ini, BNNP Sumbar berkesimpulan bahwa Sumatera Barat tak hanya berperan sebagai daerah transit semata, namun sudah lebih dari itu, yaitu sebagai distributor ganja. Terbukti, pemesan ganja berasal dari provinsi tetangga di Pulau Sumatera. Panggilan Ateng
umur 23 tahun, perannya adalah sebagai kurir. Saudara DP berperan sebagai gudang tempat penyimpanan sementara serta orang yang akan mengirim ganja tersebut ke daerah Palembang dan Lampung. Provinsi lain sudah mengorder narkotika ke Sumatera Barat. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing. Ada yang ancamannya hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara maksimal 20 tahun. Johardio Anse melaporkan dari Padang.